Itu. Ayatnya tadi sama, Al-Hujurat ayat 7 itu. Wa zayyanahu fi qulubi wa qarraha ilaikumul walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Jadi Allah menjadikan kita itu senang dengan aktivitas keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Nah, orang-orang yang imannya sehat, dia merasakan manisnya iman, dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia akan semangat beribadah kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Jadi menguatnya badan karena menguatnya iman. Kemudian yang keempat, mahabbatun lil khalqi. Mudah mencintai sesama. Ada yang mengatakan mahabbatun indal khalqi, dicintai sesama juga. Kalau menurut saya digabung aja lah. Orang kalau ibadah diterima oleh Allah, dia akan mudah mencintai sesama sehingga dia akan mudah dicintai oleh sesama juga. Surah Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuknya rasa cinta dalam hatinya pada sesama. Jadi dia akan lebih mudah dicintai, dan karena dia dasarnya memang mudah mencintai sesama. Berarti saya mohon maaf ya, kalau selepas Ramadan kita kok semakin mudah membenci daripada mencintai, lebih mudah mendengki daripada menyayangi, lebih mudah mendendam daripada memaafkan, berarti kita masih jauh dari tanda-tanda diterimanya amal. Berarti masih harus diperbaiki itu amalnya. Tapi selepas Ramadan kok kita lebih mudah mencintai, lebih mudah menyayangi, lebih mudah memaafkan, bersyukurlah pada Allah. Surah Maryam ayat 96. Yang terakhir, yang kelima, jalbur rizki, menarik rizki. Orang kalau amalnya diterima oleh Allah itu menarik rizki. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Itu At-Tolak ayat 2 dan 3. Itu nggih Bang ya. Nah, jadi monggo dikoreksi mangke nggih. Selepas Ramadan kira-kira kita semakin nikmat atau tidak dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, selepas Ramadan nanti coba dilihat wajah kita. Apakah tatapan mata kita tatapan mata yang penuh dengan kasih sayang? Apakah raut wajah kita menampakkan mudah bersaudara? Dan apakah tutur kata kita penuh dengan zikir dan nasihat? Atau sebaliknya, tatapan mata penuh kebencian, raut wajah menampakkan sulit diajak bersaudara, dan tutur kata yang penuh dengan caci makian. Nauzubillahi min syarri dzalik. Yang ketiga, kita selepas Ramadan semakin menguat dalam beribadah kepada Allah atau melemah dalam beribadah kepada Allah. Jadi dicek. Yang keempat, semakin mudah mencintai, menyayangi dan memaafkan atau lebih suka membenci, mendengki dan mendendam. Silakan dicek nanti. Yang terakhir tadi Pak, jalbur rizki. Ibadah itu kalau benar menarik rizki Pak. Ya bukan berarti terus tiba-tiba kayak Pak Yusuf Kala itu ya enggak. Bisa iya juga tapi enggak harus seperti itu. Yang penting kan enggak kekurangan lah. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas-pasan buat haji pas, buat beli rumah baru lagi ya pas. Cukup maksudnya. Dan seterusnya. Itu yang pertama nggih, yang pertama. Yang kedua mengenai nomor tadi Pak, non sewu. Oh, ayat tadi. Jadi non sewu nggih. Itu Ibnu Abbas itu yang mengatakan itu. Jadi yang mengatakan ada hubungan benang merah antara malam Qadar dengan malam nisfu Sya'ban, itu Ibnu Abbas yang mengatakan. Bukan, kemarin sudah saya kutip ya pernyataan Ibnu Abbas dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surah Al-Qadar itu. Nah, saya malah baru tahu. Berarti matur nuwun, saya belum sempat buka-buka sababun nuzul. Karena saya belajar sababun nuzul baru sampai surah An-Nisa. Matur nuwun malang kalau ternyata sababun nuzul surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3 tadi itu adalah berhubungan dengan malam nisfu Sya'ban. Matur nuwun, saya malah baru tahu itu Pak. Matur nuwun sangat. Nah, itu ya sudah lebih jelas lagi kan hubungannya. Di samping ada penjelasan dari Ibnu Abbas, ternyata memang ditarik ke belakang dari malam Qadar itu, tarik ke berarti erat hubungannya dengan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu non sewu yang ngomong itu bukan sekelas ustaz.
sekelas turjumanul Quran. Orang yang kemampuannya dalam memahami Quran itu diakui oleh dalil. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ngoten lagi, atur nuwun wallahu alam bisawab. Itu terus gimana Ustaz, kemarin saya kan malam nisfu Sya'ban lewat gitu aja. Gimana? Ya udah tobat gitu aja, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk memperbaiki diri. Wabil khusus nanti di malam-malam qadar itu insyaallah. Di malam qadar nanti insyaallah, mudah-mudahan nggih. Amin Allahumma amin. Ada lagi yang lain mungkin silakan kalau ada. Monggo Pak. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh penanya yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang pertama, apakah setiap bulan Ramadan dipastikan ada turunnya malam Lailatul Qadar? Baik. Kemudian yang kedua, durasi waktunya berapa lama sih? Kita khawatir pada malam hari ini jatuh malam Lailatul Qadar, tapi antara jam sekian sampai jam sekian. Pada saat itu kita dalam keadaan tidak beribadah, tapi sesuai kita beribadah sebagai imam tidak lewat waktunya. Baik. Kemudian berkaitan dengan kalau saya mengatakan apabila kita beribadah pada malam tersebut karena dalam malam Lailatul Qadar itu pahalanya juga yang kita baca sebagai. Nah, bagaimana kalau kebalikannya mau saya Berbuat dosa. jatuhnya malam Lailatul Qadar kita dalam keadaan yang Dalam keadaan tiba. ghibah. Ya, berbuat dosa gitu ya. Berbuat dosa gitu ya. 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 Sama. Baik. Kemudian yang berikutnya Pak Ustaz, ini apakah ini penting lain katanya, apakah kita tidak percaya atau kurang yakin dengannya? Karena beberapa masjid yang kita dengarkan, yang kita lihat setelah selesai melaksanakan salat tarawih di masalah itu Nawaitu shauma qadin an adai fardhi Ramadan di sanata fardhul lillah. Nah, kita harus bagaimana Pak Ustaz? Apakah sudah cukup niat yang tepat di dalam hati kita bahwa besok pagi kita akan berpuasa? Ya, nah kenapa kok dinafaskan lagi? Kenapa kurang yakin itu bagaimana? Baik. Itu Pak Ustaz, kemudian yang terakhir, mungkin pertanyaannya waktu masih ada berkaitan dengan yang alfat yang membatalkan puasa. Ya. Jadi Ustaz sudah menyampaikan yang beberapa yang membatalkan puasa. Nah, yang saya tanyakan di sini, membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa? Kalau membatalkan puasa berarti kita harus membaginya. Atau membantu puasa tersebut? Apa tersebut puasa kita yang membatalkan puasa? Ini mungkin pertanyaan kita berikan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, yang mengatakan bahwa puasanya tetap sah, tapi pahalanya nggak ada. Nah, misalnya seperti itu, ya apakah kita misalnya berbohong misalnya, atau kalau dipaksakan misalnya apakah membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Terima kasih Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam qadar itu turun di setiap bulan Ramadan. Dan di antara malam-malam itu dalam tanggal 1 sampai akhir Ramadan, di antara malam itu malam qadar turun. Dan saya ulang, Nabi dan para sahabat lupa di tanggal berapanya. Jadi bisa saja di awal-awal Ramadan